ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijal muslimin ya qawi ya matin wa bisyarril zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala al-musannif wa syekh Muhammadun Nawawi ibn Umar rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid darain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yubahul fitru fi ramadhana li sittatin ila akhirih. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatin Najah. Masih terkait tentang fasal macam-macam iftar di dalam puasa Ramadan dan hukum-hukumnya. Sebelumnya kita sudah baca sebagian dari iftar Ramadan dari segi hukum. Iftar Ramadan dari segi hukum ada yang wajib, seperti bagi orang yang wanita yang haid dan nifas, dan boleh bagi sebagaimana bagi musafir dan marid. Jadi wajib itu karena memang puasa bagi haid dan nufasa itu memang haram. Kalau boleh, istilah boleh itu ya silahkan, mau iftar silahkan, atau mau membatalkan puasanya silahkan, mau lanjut silahkan. Tentu dengan perincian-perincian sebagaimana dalam sakit itu, kalau sudah tak sampai ke taraf darurat, taraf yang kritis, yang jika dia memaksa puasa maka itu menyebabkan kematian, kemudian dia puasa maka matinya mati dalam keadaan maksiat. Maka dalam kondisi seperti itu sampai juga ke wajib iftar. Tapi wajibnya ini bukan karena dia haram, bukan karena seperti keharaman puasa bagi haid, tidak, tetapi karena dalam rangka hifdzun nafasnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fining panika faidatun panika setong faidah. Faidah itu tambahan lah, tambahan pemahaman. Yubahu ikengi ngaki alfitru konapa amuka fi ramadana dalam puasa Ramadan disitati nekandi 6 orang. Ada 6 orang yang diperbolehkan berhenti puasa. Yang perlu dipahami, walaupun 6 orang ini boleh berhenti puasa, tetapi tetap setiap kali seseorang yang mendapat rukhsah untuk tidak puasa, itu diharuskan dia niat tarkhus, niat menjalankan keringanan yang diberlakukan pada dirinya. Siapa saja yang 6 orang ini? Rawapana lil musafiri, ikandi musafir. Tentu kita sudah tahu batasannya. Musafir yang safar qasar, perjalanannya memenuhi syarat untuk mengqasar sholat sekaligus berangkat sebelum fajar. Wal maridi ban orang yang sesake, orang sakit ini, kalau versi takrib, versi Fathul Qorib ada 2 macam. Ada sakit yang sifatnya temporer, ada yang sakit sifatnya permanen. Jadi mutbik, ada waktan duna waktin. Kalau penyakitnya sudah mutbik, artinya memang sudah permanen, maka dia bukan hanya boleh membatalkan puasa, tapi memang boleh tidak puasa. Jadi memang sejak malam sudah tidak perlu niat bagi orang yang sakit mutbik, sakit yang permanen. Karena ketika malam udhurnya itu sudah ada gitu loh. Jadi ketika malam yakni waktunya niat, udhurnya sudah ada.
makanya dia tidak wajib niat. Tapi kalau sakitnya itu sakit temporer, waktan duna waktin, kadang sakit, kadang enggak, kemudian ketika menjelang fajar dia tidak sakit, dia wajib niat. Perkara kemudian nanti siang dia penyakitnya kumat, ya boleh iftar seperti itu, tapi dia tetap harus niat ketika udurnya tidak ada di waktu yang diperuntukkan untuk niat, ya ini sebelum fajar seperti itu. Kemudian wasyaikhi dan wasyaikhi ban orang tua al-harami se cek sepona, orang tua se cek sepona, ayil kabiri tegese orang se sepo, ad-dhaifi se lemah, wal hamili ban orang se hamil, orang se ngandung hamil, walau sanajan bada pasir hamil min zinan panika dari karena zina, karena dari zina au subhatin otaba wate subhat, bahkan walau biwairi adamiin, walau sanajan bada pun apa hamilan biwairi adamiin panika sebab laina bangsa Adam, laina manusia, haitsu kana ikan dengan bada pun apa wair maksuman panika maksum, artinya yang dimuliakan syarak. Jadi walaupun hamilnya bukan karena disebabkan manusia, misalkan disebabkan elin, disebabkan predator, itu tetap punya dispensasi orang hamil ini, dengan catatan ghairu adaminya itu termasuk maksum, seorang yang dijaga oleh agama, artinya dimuliakan syara seperti itu. Kalau tidak dimuliakan syara, misalnya hamil dengan itu beda lagi. Jadi intinya lah begitu. Hamil disebabkan orang yang murtad misalkan, itu lain lagi, itu karena tidak maksum sudah. Kita lanjut, wal atsyani ban orang sepelka, orang yang kehausan, ai haitsu lahiqah. Jangan kemudian wah saya tiap puasa haus kiai, berarti kan boleh ini tidak puasa. Tunggu dulu. Wal atsyani ban orang yang sepelka, yang atsan ini ai tegese haitsu lahiqah, ikan dengan atamuhu da atsan masyaqqatun pun apa masyaqqat, kesulitan, problem syadidatun sebanget nih ya, la tuhtamalu saya tak bisa itangkung pun apa masyaqqah, adatan dalam kaprana inda Zayyadi menurut Imam Zayyadi, autubihu otabasi memperbolehkan pun apa masyaqqah, at-tayammum ada tayammum inda Romli menurut Imam Romli. Jadi bukan setiap haus kemudian puasa, yang nggak ada orang puasa, apalagi kayak hari ini Jumat, habis Jumatan ini luar biasa hausnya, tapi masih tertahan. Yang boleh membatalkan puasa itu ketika hausnya tidak tertahan dalam ukuran kondisi umum. Secara umum orang tidak bisa menahan haus seperti itu, atau itu menurut Imam Zayyadi standar masyaqqahnya. Kalau menurut Imam Romli, standar masyaqqah atau kesulitan yang menyebabkan orang kehausan itu boleh berbuka puasa adalah masyaqqah yang dapat yang sampai ke taraf dapat memperbolehkan tayammum. Itu menurut Imam Romli. Jadi tidak sembarang haus. Saya sudah haus kiai, tidak tahan. Haus apa? Haus kasih sayang. Wah, ini jomblo. Wa mithluhu ban panika sapa dana ka arwah napa? Atsan. Wa mithluhu ban panika sapa dan ka arwah atsan al-jai'o tining orang yang lapar. Ya sama dengan tadi standarnya lo ya. Tidak semua lapar kemudian boleh berbuka puasa. Walil murdiati. Nah, ini yang nomor berapa ini? Dan selanjutnya lah walil murdiati ban ikandi orang sisa nyusuan. Ini kadang di kitab lain tidak pakai tak, ini murdi berarti mudzakkar. Iya lafadznya sama dengan hamil, tidak perlu tak marbutoh, tidak perlu orang yang hamilah pakai tak marbutoh, tidak harus. Kenapa? Karena yang namanya hamil murdi itu mesti perempuan,
Jadi tidak harus murdiah, murdi juga benar. Makanya ini termasuk isim sifat yang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Karena apa? Karena mustarak bainal mudzakkar wal muannas lafadznya. Karena lafadznya bisa dipakai mudzakkar, bisa pakai muannas, karena memang maknanya khusus muannas. Seperti itu. Jadi ini termasuk isim sifat yang khusus muannas. Jadi tidak ada jamak murdiuna, hamiluna, tidak ada. Walau sanajan bada pasira murdiah mustajaratan panika orang bini sewa, walaupun dia menyusui itu bukan anaknya sendiri, bukan menyusui anaknya sendiri, tapi dia disewa orang, dibayar orang, dikontrak orang untuk menyusui anaknya. Au mutabarriatan, au bada pasira murdiah mutabarriatan panika orang bini sealako karena Allah, freelance. Dia memang bukan freelance ya, free. Jadi dia demi rasa kemanusiaan menyusui anak orang lain misalkan, itu mutabarriah namanya. Walau li ghairi adamiyyin, walaupun lainnya manusia, walaupun dia wanita menyusui ini boleh dia membatalkan puasanya jika tidak kuat, jika ada yang dikhawatirkan ketika puasa. Ketika saat puasa dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau kesehatan bayinya atau mengkhawatirkan diri sekaligus bayinya, itu boleh tidak puasa, boleh membatalkan puasanya walaupun yang disusui itu bukan manusia. Dia menyusui bayi kingkong misalkan, nah seperti itu. Ya enggak, benar ini, serius ini. Jadi walaupun bukan manusia, karena itu termasuk yang memang dimuliakan syara. Titik sampai di situ. Wa nazamah ban menazamkan hada ka rosita, wa nazamah ban menazamkan hada ka rosita ba'dhum basara sebagian ulama, nazama min bahril wafirih dari bahar wafir, min bahril wafiri dari bahar wafir, wazannya ya mafa'ilatun fu'ulu, kayak nazoman karya Syekhuna Abdul Majid Bata-Bata itu. Wa ma syai'un idza zidnahu yanqus, itu ya. Faqala maka adabu pasira ba'du dak dabu idza ma sumta fi ramadhan sumhu siwa situn wa fihinnal qada'u fasinun summa mimun summa shinu wa ha'un summa ainun summa ra'u idza ma sumta inalaikana puasa pasira sampian wa kullu ma ba'da idza zaidatun ma zaidah idza ma sumta inalaikana puasa pasira sampian fi ramadhana dalam ramadan summa ka puasa pasira sampian huda ramadan siwa sitin hale selain 6 orang wa fihi naban panika tetap dalam ka'arositin al-qada'u tining qada'. Siapa saja ini fasinon maka fa maka tining situn sinon panika sin, summa mimun kemudian mim, summa sinun kemudian shin, wa ha'un ban ha, summa ainun kemudian ain, summa ra'un kemudian ra. Jadi sin, mim, shin, ha, ain, ra itu boleh tidak puasa. Ini bukan nama orang, jangan kebetulan ada yang bernama Aini, wah berarti saya masuk, padahal dia tidak ada udzur apa-apa, bukan gitu. Ini singkatan. Fasinu maka tining sin lil musafiri panikai kandi musafir. Sin menunjukkan musafir, wal mimu tining mim lil maridi panikai kandi marid, orang yang sakit. Wasyinu tining sin li syekhi panikai kandi orang tua, al harami sece tuana pikunnya. Haram itu ada yang memaknai pikun, jadi sudah tua banget, tapi pikun tidak harus tua, tua pun tidak mesti pikun. Wal ha'u ban ha lil hamili, wal ha'u ban tining ha lil hamili panikai kandi orang se hamil, lafat hamil. Wal ainu tining ain lil atsyani panikai tetap kandi atsyan, orang yang haus itu tadi, kehausan banget itu tadi. Warra'u tining ra lil murdiati panikai tetap kandi orang bini se anyuswen,
murdiati panika tetap ikan di orang bini saya anyu suen. Wala ini nyampe ke kalimat yang khas ini. Wala ya. Wala itu ay laisa biwajibin wala jaizin wala muharramin wala makruhin. Laisa ay tegese laisa tada kenapa iftar biwajibin panika wajib wala bentada cukan jaizin panika wala jaizin bentak jaiz wala muharramin bentak haramaki wala makruhin bentai makruhaki kama fil majnuni sebagaimana dalam orang segila. Nah, jadi orang gila itu puasanya ya lawala. Ya puasa yang tidak wajib, bukan kemudian boleh, bukan kemudian haram, bukan kemudian makruh, ya namanya gila. Jadi yang puasa-puasa udah nggak puasa, kelayapan kemana-mana dan sebagainya, ya mungkin kita husnudzon saja dia sedang wala. Wa muharramun, dan yang terakhir, hukum yang terakhir, iftar yang terakhir. Hukum iftar yang terakhir wa muharramun dan ihramaki. Kaman akhara, kaman hale akati orang akhara sing akhiraki pasireman qada'a Ramadan dak ngodoen puasa Ramadan ma'atamakkunihi aserta mungkin karwaman tegese diangkana kalaban kutubah da pasireman mukiman panika orang sing mukim bukan musafir sahihan tor orang sing sehat tidak sakit. Hatta doko sampai kutu sempit al waktu ponapa waktu anhu dari karwa kodok. Yang terakhir iftar yang apa yang nomor 4 yaitu haram. Nah, haram ini berlaku contohnya sebagaimana orang gila. Sebagaimana orang yang mengakhirkan kodok Ramadan. Padahal selama ini dia ada kemungkinan, ada kesempatan untuk itu, tapi tidak segera mengkodok sampai waktunya sempit, tidak cukup untuk mengkodok puasanya, seperti itu. Wa aqsamul iftari tiding banyak pembagina iftar amuka membatalkan puasa bi'tibari ma kalaban memperhitungkan barang yalzamu sewajib wana pema arbaatun panikempa aidon hale pole. Oh tadi Muharram itu ya, Muharram itu nomor 4 tadi Muharram. Jadi hukum iftar atau membatalkan puasanya sendiri dari segi hukum itu 4 sudah selesai. Ada yang wajib, ada yang boleh, wala dan sebagainya. Nah sekarang iftar dari segi konsekuensi, macam-macam iftar dari segi konsekuensi. Iftar yang begini konsekuensinya apa, iftar yang begini konsekuensinya apa, ini sekarang. Juga ada 4 sama dengan iftar dari segi hukum, maka iftar dari segi konsekuensi juga ada 4 macam. Rafanah ma iftar yalzamu sewajib fihi dalam ma al-qada'u pona pengodoen wal fidyatu ban majar fidyah, majar tebusan. Fihi sewajib sebab kak Roma ya dakhalatil imratun fihi ratin sama dengan itu. Ma rawapana barang yani iftar yalzamu wajib fihi dalam ma fihi sebab ma al-qada'u kuna pengodoen wal fidyatu ban bayar fidyah, bayar denda, bayar tebusan. Wa tining ka Roma isnani panika 2 macam. Yang pertama iftar yang konsekuensinya tidak cukup qada tetapi juga ada keharusan membayar fidyah. Itu ada 2 macam. Al-awwalu tining sepertama al-iftaru panika amuka li khaufin karena mengkhawatirkan ala ghairihi atas lain shaim. Jika berbukanya atau dia membatalkan puasa itu didorong oleh faktor karena dia mengkhawatirkan orang selain dirinya, maka dia tidak hanya wajib qada tetapi juga wajib
fidyah. Jadi dia itu tidak berpuasa karena dia punya kekhawatiran bahaya atas diri orang lain, bukan dirinya sendiri. Ini contohnya nanti. Kaliftari haleakati amuka li inqadhi hayawanin, karena nyelametakina. Kenapa? Hayawan muhtaromin se'emul jiaki. Adamin sami saos ro pana manusah aw ghairihi otabalaina adami musyrifin sesemak pasera hayawan ala halakin atas mati. Contoh nabi warkin sebab nyelam tenggelam wa ghairihi ban laina gharak. Contohnya yang iftar mewajibkan kodok bagian pertama, kodok dan fidyah bagian pertama ini contoh dari karena mengkhawatirkan atau yang mengkhawatirkan diri orang lain bukan dirinya sendiri adalah ketika kita harus iftar dalam rangka menyelamatkan makhluk Allah, baik dia manusia atau bukan manusia, selama makhluk itu dimuliakan syara. Dan musyrif itu sudah kondisinya emergensi ya, sudah sangat darurat, sudah sangat nyaris mati. Kalau tidak ditolong, pilihannya kalau ditolong puasa Anda batal, tidak ditolong dia mati, maka dalam kondisi di hadapan pilihan seperti itu Anda membatalkan puasa, tetapi wajib qada, tetap wajib fidyah. Kenapa? Karena Anda membatalkan puasa karena faktor orang lain. Betul. Tapi tetap jangan keluar daripada qada ya sudah dosa sampean. Betul. Tuh. Kalau memang tidak ada cara lain untuk menyelamatkan selain dengan cara membatalkan itu tadi. Ya enggak usah ada orang mau tenggelam, wah ini saya harus membatalkan dulu, masih cari es teh misalkan, ya ini sampean aja yang tenggelam. Wa iftari hamilin banakatia, dan tidak harus manusia ya, tidak harus manusia, anjing sekalipun, karena itu termasuk muhtaram selama bukan anjing yang buas ya, itu termasuk muhtaram. Wah ini ada yang mau tenggelam, saya harus membatalkan puasa, ternyata yang mau tenggelam adalah ikan. Nah itu sampean mengada-ngada itu. Wa iftari hamilin, dan amukan orang hamil, wa murdiin, dan orang sesuai khaufan alal waladi wahdahu ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai sekian, semoga bermanfaat. Ini tidak bisa sampai selesai, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.